Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang berjumpa kembali. Saat ini kita akan membahas tentang kasih Yesus dalam 5 roti dan 2 ikan. Saya yakin kisah 5 roti dan 2 ikan sangat familiar buat kita semua. Cerita ini merupakan kisah Yesus yang memberi makan ribuan orang hanya dengan segelintir makanan. 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, dikenyangkan dengan satu mujizat. Kita terkagum dengan mujizat Yesus karena semua orang makan sampai kenyang. Bahkan ada sisanya. Akan tetapi jika kita lihat lebih dalam, ada sesuatu yang lebih luar biasa dalam kisah ini. Kisah 5 roti dan 2 ikan mencerminkan kasih Yesus yang begitu besar bagi umatnya. Peristiwa dalam Matius 14 ayat 13-21 ini menggambarkan bagaimana kasih Yesus mendorong dirinya untuk memberi makan kepada banyak orang. 5 roti dan 2 ikan, makanan yang sederhana yang dimiliki oleh seorang anak, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu menjadi sarana bagi Yesus untuk menunjukkan belas kasihan bagi kita manusia. Dia tidak menyuruh orang banyak itu pergi. Sebaliknya malah ia melayani mereka. Tuhan waktu itu mencukupi kebutuhan mereka. Sederhana saja, waktu Yesus waktu itu melihat sebuah kebutuhan, hatinya tergerak oleh belas kasihan dan dia memenuhinya tanpa gengsi dan malu ataupun banyak gembak-gembok. Kisah Yesus memberi makan orang-orang ini adalah contoh sempurna tentang dua hal yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah Yesus adalah Allah yang mengasihi manusia. Kita dapat melihat bahwa belas kasihan Yesus diungkapkan dalam tindakannya. Yesus tidak hanya merasakan simpati atau iba, tetapi ia bergerak oleh belas kasihan untuk bertindak dan memenuhi kebutuhan orang banyak itu. Matius 14 ayat 14 sendiri berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh, yang tidak peduli. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang dingin atau cuek, atau sewenang-wenang, dan seenaknya dengan ciptaannya. Tapi ia adalah Tuhan yang hadir, peduli, dan mengerti kebutuhan kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Begitu beruntungnya kita memiliki Allah yang seperti itu. Kalau saat ini Anda punya kebutuhan, Anda mungkin ada hal yang Anda perlukan, percaya dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang peduli atas hidup kita semua, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kita bisa dapatkan juga di dalam kisah 5 roti 2 ikan ini, Bapak Ibu Saudara. Karena kasih Yesus, kita pun harus belajar untuk mengasihi, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang Kristen terpanggil untuk meneladani yang namanya belas kasih Yesus. Sebagaimana Yesus menggunakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan banyak orang, kita pun wajib memberi kepada mereka yang berkebutuhan, Bapak Ibu Saudara. Tepat seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Belas kasihan tidak dinyatakan dengan perkataan saja, melainkan dengan tindakan. Sudahkah kita saat ini memberi atau menolong orang yang membutuhkan hari ini, Bapak Ibu Saudara? Saat ini, kalau memang ada sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita harus menolong mereka. Karena Yesus sudah mengasihi kita. Kita pun perlu bagikan kasih itu kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, kisah 5 roti dan 2 ikan ini mengajarkan kita tentang belas kasihan Tuhan dan juga menjadi contoh bagi kita untuk berbelas kasihan. Sebagai orang Kristen, marilah kita memandang orang-orang sekitar kita dengan mata penuh cinta dan berani untuk bertindak.
memberikan apa yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Seperti Yesus, marilah kita diisi dan digerakkan oleh belas kasihan. Karena Yesus Allah yang sudah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.